Kenapa nge-shoot dengan Sony? Story time dikit ya. Aku akan cerita sedikit alasan aku nge-shoot pakai Sony dari tahun 2018. Yes, aku cukup shock juga barusan ngecek ternyata udah 7 tahun yang lalu aku nge-shoot pakai kamera Sony. Sebelum itu aku pakai kamera Canon pas zaman DSLR. Ya, siapa yang enggak kayaknya ya. Dulu Canon kan merajalela banget ya. Aku nggak akan cerita panjang lebar lengkap banget dari 7 tahun lalu tuh pakai kamera Sony gimana karena bakal panjang banget, tapi itu buat ngasih gambaran aja kira-kira pengalamanku dengan kamera Sony tuh gimana. Tapi singkat cerita, dulu tuh belum banyak tuh yang nge-shoot pakai kamera mirrorless, masih 50-50 lah antara DSLR dan mirrorless. Masih ada yang beranggapan kalau DSLR tuh posisinya nggak akan tergantikan dengan kamera mirrorless, dan wajar banget karena waktu itu emang teknologi di kamera mirrorless tuh belum bagus. Tapi entah kenapa waktu itu tuh aku berpikiran ke depannya ini kayaknya bakal kamera mirrorless deh. Soalnya sebenarnya itu kan itu tergantung teknologi aja dan teknologi kan bakal maju terus. Jadi waktu mau ganti kamera, akhirnya aku mutusin untuk ya udah sekalian ganti ke Sony dan mulai invest di Sony, dan akhirnya ya stay sampai sekarang. Ya at least untuk kamera utamanya ya. Dan ini beberapa alasan utamanya. Yang pertama, lensa. Lensa untuk kamera Sony itu banyak banget, mulai dari yang first party, third party, belum hitung yang bisa kita adapt dari lensa IF, lensa PL, lensa vintage juga bisa. Jadi pilihan lensa untuk E-mount itu banyak banget. Akan selalu ada lensa yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Untuk kamera APS-C mungkin udah pasti banyak pilihannya, tapi bahkan untuk full frame itu juga begitu. Misalkan kalau nyari lensa zoom, itu ada lensa kayak Tamron 20-40 mili ini. Ini bukannya f2.8 tapi harganya di bawah 10 juta. Atau misal kalau nyarinya lensa fix, ada lensa kayak Viltrox R series ini. Ini harganya masing-masing tuh sekitar 2,5 jutaan, udah punya autofocus, dan aku pernah bikin reviewnya dan ini mantep banget. Jadi lensa full frame autofocus yang harganya segitu kayak magic banget gak sih? Lensa tuh selalu jadi pertimbangan pertamaku kalau mau ngambil kamera. Jadi misalkan setiap kali aku pengen beli kamera, aku harus tahu dulu nih sebelum beli, kamera ini bakal kupasangin sama lensa apa. Misal waktu mau ngambil kamera Sony Z3 I buat konten, aku udah tahu dia bakal kupasangin sama lensa Tamron 20-40 mili ini. Dia compact, fokalnya cocok, cukup wide, dan masih bisa ngezoom juga 20-40, bukan f2.8, harga cukup terjangkau, jadi ya udah. Dan sebenarnya hal ini tuh wajar banget ya, karena si Sony ini kan yang mengembrace kamera mirrorless duluan ya. Jadi otomatis opsi lensanya tuh salah satu atau bahkan mungkin yang paling banyak. Bahkan sekarang tuh udah ada lensa dari third party, misalnya kayak Viltrox 135mm f1.8 LAB series ini. Lab series ya, kenapa bacanya LAB. Ini tuh kualitasnya 11-12 lah sama G-Master. Nggak cuman kualitas gambarnya, tapi build quality-nya juga mantap banget. Jadi bisa dibilang untuk vokal yang tertentu, karena ini series baru, jadi baru ada satu yang keluar, kita tuh nggak perlu ngeluarin biaya G-Master untuk mendapatkan kualitas gambar G-Master. Mantap banget kan? Untuk yang nggak familiar, G-Master itu tahta tertinggi yang dikasih Sony untuk lensa fotonya. Jadi pilihan dan kualitas lensa yang available untuk Sony E-mount tuh mantap banget. Dan ini tuh termasuk ke rental kamera juga ya. Mungkin karena banyak yang pakai kamera Sony, jadi di tempat rental tuh juga yang lengkap ya kamera Sony dan lensa untuk E-mount juga. Berikutnya kamera, dan kemungkinan besar maksudku bakal agak beda nih sama yang ada di pikiran. Karena gini, menurutku semua kamera yang keluar di tahun 2021 dan setelahnya itu bagus. Jadi please stop nyalahin kameranya, karena kalau udah pakai kamera yang relatif baru dan masih dapat hasil yang jelek, itu kemungkinan besar not a camera problem tapi a you problem. Jadi silahkan ngulik-ngulik lagi masalah lighting, komposisi, framing, dan lain sebagainya. Maksudku di sini tuh lebih ke line up-nya yang rapih. Karena selama 7 tahun ini bukannya aku nggak tertarik sama brand lain, kayak kamera dari Lumix, terus lensa-lensanya Canon juga. Belakangan juga Nikon tuh banyak keluarin kamera menarik ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang menarik dari brand tetangga nih. Tapi di Sony tuh rapi banget. Misalkan kita start di FX3, nanti kita mau upgrade, udah ada tuh jalur ya. Ada FX6, FX9, mau lebih high end lagi ada Sony Burano dan ada Sony Venice. Tapi tuh terlalu high end sih, kayaknya aku nggak tertarik ke arah sana dan agak berlebihan banget buatku sekarang. Jadi mungkin kita coba ke arah sebaliknya ya, kita coba turun. Kita bisa start di Alpha 6000-an, terus mungkin naik ke Alpha 7 series, terus nanti bercabang tuh ya sesuai kebutuhannya. Kalau fokus ke foto ya mungkin butuh yang resolusi tinggi, ada A7R series. Kalau butuhnya sports fotografi mungkin ada A9 series gitu. Kalau pengen nyari yang compact tuh ada Alpha 7C series, dan semuanya tuh E-mount, satu mount. Jadi lensa yang kita udah punya tuh pasti tetap bisa kepake. Jadi kita mau invest ke lensa pun kita nggak perlu takut, karena kalau kita beli lensa bagus, kita tahu sampai nanti pun itu tetap bisa kepake tuh lensa. Aku belum lama ini baru aja ngelepas lensa Sigma 16mm f1.4 ku yang udah aku pakai selama 6-7, kayak nggak nyampe 7, 6 tahunan lah. Itu udah lumayan lama banget menurutku ya, udah balik modal banget lah itu. Sedangkan misalkan aku ada di brand lain nih, belum tentu aku bisa nyimpan lensa selama itu. Misalkan apa deh, misalkan kita ambil contoh Lumix ya. Dulu tuh aku sempat tergiur banget sama line GH series yang dari Lumix, karena dia ahead of its time banget kan. Dia udah 10 bit sendiri tuh, yang lain belum gitu kan. Tapi dia sensornya micro four third, jadi kita perlu lensa micro four third. Tapi kalau kita upgrade ke full frame-nya, dia pakai L mount. Jadi lensa kita otomatis nggak bisa dipakai dong yang sebelumnya ya. Jadi otomatis kita nggak bisa pakai
lensa kita sebelumnya yang mungkin pakai lensa micro four thirds atau lensa EF, ya otomatis kita harus beli set lensa baru lagi. Terus misalnya kita geser ke brand lain, ke Canon. Canon juga baru belakangan ini kan ada mount untuk RFS-nya. Dulu kan mereka beda tuh mountnya ya, full frame-nya pakai RF dan sedangkan APS-C mirrorless itu pakai EOS M kalau nggak salah. Jadi lensa untuk full frame dan APS-nya tuh beda. Itu kayak tutorial mempersulit diri nggak sih namanya. Untungnya akhirnya sekarang udah jadi satu ekosistem ya, udah satu mount gitu akhirnya. Jadi sebenarnya selalu aja nih ada entah kamera ataupun lensa yang tiba-tiba menarik banget nih. Misalnya si Lumix waktu S5 pertama kali keluar, waduh itu menarik banget kan. Atau Canon waktu ngeluarin lensa 2870mm f2.8-nya, waduh itu lensa juga lensa sapu jagat yang sangat menarik ya. Bahkan sekarang kayaknya Canon udah ada yang 2405mm f2.8-nya ya, itu juga lebih menarik lagi. Jadi selalu ada satu atau dua hal biasanya antara body kamera atau ada lensa yang menarik banget. Tapi kalau aku mundur dikit dan melihat secara ekosistem, kayak aku nggak mendapatkan satu alasan kuat yang bisa bikin aku pindah gitu loh. Udah pesawat kedengeran nggak ya? Yaudah kita lanjut. Kalau kedengeran ya maaf. Tapi sebenarnya dulu ada momen yang hampir pindah sih. Kalau Sony nggak ngeluarin Sony FX30, kayak aku udah pindah ke brand Lumix deh. Aku udah ngelirik S5 dan S5 Mark II. Tapi sebenarnya pasti kan pada tahu ya, kalau mau pindah ekosistem tuh agak repot. Kita harus beli baterai, aksesoris. Aduh, bener-bener ribet deh. Jadi di masa-masa mikir itu yang cukup lama itu kan ya, akhirnya si Sony FX30 keluar, jadi ya udah nggak jadi pindah deh akhirnya. Lalu sebagai orang yang nggak jago-jago banget color grading, kalau aku nyari second shooter, BTS shooter, atau pokoknya aku butuh extra cam nih, aku akan cari orang yang make atau at least terbiasa nge-shoot dengan kamera Sony, karena ya lebih gampang aja kan nyamain footage sama-sama dari S-Log 3. Mungkin bisa di post pro di sama-samain, tapi ya kalau cara yang gampang, kenapa kita harus mempersulit diri gitu kan? Dan cari Sony shooter kan lebih gampang ya daripada nyari shooter brand-brand lain, karena emang lebih banyak aja, nggak tahu kenapa. Tapi pakai caps lock tuh tapinya ya. Tapi ini karena kebetulan aku udah ada di ekosistem Sony aja. Menurutku ya kayak alasan yang aku bilang tadi, kalau aku udah ada di ekosistem brand lain, sebenarnya mungkin kerepotan untuk pindah ekosistem ini nggak sepadan, karena semua kamera bagus ya menurutku sekarang. Apalagi kalau kita ngomonginnya bener-bener sekarang nih, kayak kemarin Canon juga baru nge-launching dua produk yang menarik ya. Ada Canon R50V dan Canon PowerShot V1 yang menarik banget secara kamera. Aku tertarik banget untuk nyobain si PowerShot V1-nya. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin sama lainnya Sony, ini kayak ZV-1 dan ZV-E10 series dari Sony kan, yang saat Sony kayaknya udah mengeluarin ZV-1 Mark III, si Canon baru akhirnya bikin. Jadi sejujurnya itu jadi salah satu pertimbangan juga. Setiap udah mau pindah, kayak itu jadi faktor yang mempengaruhi kalau mau pindah gitu loh. Misalkan oke, Canon sekarang ngeluarin produk yang menarik, tapi ketika kita pindah, kayak berapa lama dia akan ngeluarin produk yang menarik lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya jadi malas pindah, ya udahlah stay aja di sini, kayak nggak terlalu beda jauh juga anyway gitu kan. Kalau misalnya di Sony seri ZV, terutama Sony ZV-1 ini jadi kayak salah satu alasan yang bikin aku yakin gitu loh, karena ya kayak ada aja gitu loh kamera yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Makanya Sony ZV-1 ini udah jadi kamera konten utamaku selama hampir 1,5 tahun ya, dan memuaskan banget. Nah pertanyaannya, kalau Sony ZV-1-nya sekarang ada di sini, sekarang kita nge-shoot pakai kamera apa? Kita tuker dulu kali ya buat tunjukin. Jadi dari tadi sebelum bagian ini kita merekam dengan Sony FX3 ini, yang audionya itu pakai mic yang ada di sini nih, auto frame sedikit, yang kita sambungin langsung ke port XLR yang ada di top handle-nya si Sony FX3 ini. Tapi kalau gambarnya kita bandingin gimana? Harusnya sih sama aja ya. Dan ini sebenarnya salah satu maksudku juga. Buat yang butuh semua fitur cinema yang ada di kamera FX3 ini, ya silahkan ambil ini. Tapi yang nggak butuh, bisa ngambil si Sony ZV-1 ini. Jadi selain line up rapi, opsinya tuh juga cukup banyak. Kurang lebih gitulah kira-kira ya. Sebenarnya banyak alasan yang kecil-kecil gitu juga sih. Kayak tadi kan, misalnya kalau pindah ekosistem tuh ribet segala macem. Tapi ya sebenarnya kayaknya alasan utama atau alasan yang paling kuatnya kayaknya beberapa alasan tadi itu sih. Dan kenapa ada FX3 ini di tanganku? Apakah ZV-1 ini akan dijual atau gimana? Ya itu topik kita untuk video berikutnya lah ya. Karena panjang banget nih kalau kita lanjut cerita lagi di sini. Jadi itu aja video kita kali ini. Ingat aja, apapun brand kamera yang kita pakai itu bagus. Jangan pusing-pusing, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.